Oké, dus je moeder is dan half Indonesisch. Ja, ze is half Indonesisch, half Nederlands. Maar mijn oma, dus niet mijn overgrootoma, mijn overgrootoma is ook geboren in Jakarta. Pokoknya ada naturalisasi lagi, saya akan datang untuk mengambil sumpah secara langsung. John Herdman become Indonesian head coach for the national team. Here we go. This time, it's our home. In our ground. We bounce back. Every time together, it's one team, one team. Garuda ready to test their strength. The next challenge in Surabaya. Ternyata bukan hanya wacana. Setelah kabar revisi Undang-Undang Kewarganegaraan membuka harapan baru bagi pemain diaspora, kini mulai bermunculan nama-nama yang disebut berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya datang dari Akademi Arsenal. Nama Demian Jesus Agustien tiba-tiba menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pemain muda kelahiran 28 Juli 2007 itu dikabarkan masuk dalam radar pemantauan timnas Indonesia. Ia dikenal sebagai gelandang yang juga mampu bermain di posisi sayap dan saat ini merupakan bagian dari Akademi Arsenal, salah satu akademi sepak bola terbaik di Inggris. Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah latar belakang keluarganya. Demian lahir di Belanda dan disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya. Bahkan, neneknya dikabarkan berasal dari Indonesia sehingga membuka peluang baginya untuk membela skuad Garuda. Maar mijn oma, dus niet mijn overgrootoma is ook geboren in Jakarta. Maar ook mijn oma, zeg maar. Apabila memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan FIFA dan pemerintah Indonesia. Munculnya nama Demian seolah menjadi kelanjutan dari pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Kewarganegaraan yang sedang dikaji pemerintah. Jika nantinya skema DW Kewarganegaraan terbatas benar-benar diterapkan, peluang Indonesia menjaga hubungan dengan talenta-talenta diaspora sejak usia muda bisa menjadi lebih besar. Namun perlu digarisbawahi, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI yang menyebut Demian akan menjalani proses naturalisasi. Nama tersebut baru ramai diperbincangkan di media sosial dan berbagai komunitas penggemar sepak bola sebagai salah satu talenta diaspora yang layak dipantau. Dengan hadirnya pelatih baru John Herdman dan target besar menuju Piala Dunia 2030, bukan tidak mungkin PSSI akan terus memantau pemain-pemain muda keturunan Indonesia yang berkembang di klub-klub elit Eropa. Jika kualitas, komitmen, dan regulasi mendukung, bukan hanya Demian, tetapi masih banyak talenta diaspora lain yang berpeluang menjadi bagian dari masa depan timnas Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah Demian Jesus Agustien akan menjadi nama besar berikutnya yang mengenakan jersey merah putih? Atau PSSI justru sudah menyiapkan kejutan lain untuk proyek besar menuju Piala Dunia 2030? Sejarah besar bisa saja dimulai dari sini. Aturan yang selama puluhan tahun membatasi pemain keturunan membela timnas Indonesia kini berpotensi berubah. Jika usulan Dewi Kewarganegaraan terbatas benar-benar disahkan, jalan menuju skuad Garuda bisa semakin terbuka. Dan satu nama langsung mencuri perhatian. Bintang muda Akademi Arsenal, Demian Agustien. Kementerian Hukum RI saat ini tengah mengkaji revisi Undang-Undang Kewarganegaraan. Salah satu usulan yang menjadi sorotan adalah penerapan Dewi Kewarganegaraan terbatas. Berbeda dengan aturan saat ini yang mewajibkan sistem kewarganegaraan tunggal, skema baru ini berpotensi memberikan ruang lebih luas bagi diaspora Indonesia yang selama ini menghadapi kendala administratif untuk membela merah putih. Bagi pencinta timnas Indonesia, perkembangan ini tentu menjadi kabar yang patut dipantau. Sebab, jika regulasi benar-benar berubah, PSSI memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau talenta-talenta muda Indonesia yang berkembang di akademi-akademi elit Eropa. Salah satu nama yang mulai ramai diperbincangkan adalah Demian Agustien, gelandang serang berusia 19 tahun yang menimba ilmu di Akademi Arsenal.
Demian memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Jakarta, sementara garis keturunannya juga berasal dari Belanda dan Curaçao. Yang membuat kisah ini semakin menarik, Demiane pernah mengungkapkan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Leuk en zo. Ik heb wel die mooie wedstrijd gespeeld. Namun, jalannya tidak mudah. Saat ini, ia juga masuk dalam radar timnas Belanda kelompok umur, sehingga persaingan untuk mendapatkan jasanya menjadi semakin ketat. Apabila revisi Undang-Undang Kewarganegaraan benar-benar disahkan, peluang Indonesia untuk mempertahankan hubungan dengan pemain diaspora seperti Demian bisa menjadi lebih besar. Meski begitu, hingga saat ini usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi hukum yang berlaku. Jika nantinya regulasi berubah, bukan tidak mungkin proyek naturalisasi timnas Indonesia memasuki babak baru. Dengan target besar lolos ke Piala Dunia 2030, hadirnya pemain-pemain muda berkualitas dari Akademi Elite Eropa bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat berharga. Pertanyaannya sekarang, apakah Demian Agustien akan menjadi salah satu bintang masa depan Garuda? Atau justru akan muncul lebih banyak lagi talenta diaspora yang siap memperkuat timnas Indonesia? Sistem kewarganegaraan terbatas sedang diusulkan Kementerian Hukum yang berdampak pada peluang lebih besar naturalisasi pemain diaspora. Penggemar timnas Indonesia patut memantau rencana revisi Undang-Undang Kewarganegaraan RI. Kementerian Hukum RI saat ini tengah menggodok usulan DUI kewarganegaraan dalam revisi Undang-Undang tentang kewarganegaraan. Undang-undang yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, menerapkan sistem kewarganegaraan tunggal. Aturan tersebut membuat siapapun warga negara Indonesia, WNI, tak boleh memiliki paspor negara lain. Kini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas berniat mengubah aturan tersebut. Usulan Dewi Kewarganegaraan atau Kewarganegaraan Ganda muncul dalam revisi Undang-Undang RUU tentang kewarganegaraan baru. Pokoknya ada naturalisasi lagi, saya akan datang untuk mengambil sumpah secara langsung. Karena kita belum pernah menganut kewarganegaraan ganda, ucap Supratman. Nanti rencananya, kalau DPR setuju, karena pemerintah akan mengusulkan namanya Dwi Kewarganegaraan Terbatas. Terbatas yang dimaksud adalah hanya orang tertentu yang boleh memiliki paspor ganda. Orang tersebut diharuskan diusulkan kementerian atau lembaga sendiri, bukan keinginan sendiri. Jadi itu tidak boleh sembarang orang, tegas Supratman, karena yang harus mengusulkan adalah kementerian atau lembaga negara yang harus mengusulkan. Politisi Gerindra itu tak memungkiri rancangan aturan ini bisa dimanfaatkan untuk naturalisasi atlet top. Dengan aturan baru, para pemain tak lagi diwajibkan melepas kewarganegaraan lamanya. Deretan pemain grade A yang belakangan santer disebut akan dinaturalisasi antara lain Laurin Ulrich, Stuttgart, dan Pascal Struijk, Brighton. Di tengah ramainya pembahasan mengenai pemain-pemain keturunan yang dikaitkan dengan timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memberikan penjelasan mengenai arah proyek naturalisasi Garuda.